warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ania Priani, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu teknologi pertanian yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Hama dan penyakit tanaman padi menyebabkan kehilangan hasil pada tanaman padi mencapai kurang lebih 20%, yang merupakan angka tertinggi dalam mengurangi produktivitas tanaman. Berbagai jenis hama dapat menyerang tanaman padi mulai dari persemaian hingga proses pemanenan. Mayoritas petani masih cenderung menggunakan pestisida kimia dalam pengendalian hama. Pestisida dianggap lebih efektif karena hasilnya lebih cepat tampak, aplikasinya mudah, dan terlebih lagi karena saat ini pestisida sangat mudah didapatkan. Penggunaan pestisida kimia yang semakin tak terarah, hal ini terlihat dari cara petani menggunakan alat semprot kalibrasi takaran, jumlah dosis, dan waktu yang kadang tidak tepat. Refugia merupakan suatu area yang ditumbuhi beberapa jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan, atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Jenis-jenis tanaman yang berpotensi sebagai refugia yaitu tanaman berbunga, gulma berdaun lebar, tumbuhan liar yang ditanam atau yang tumbuh sendiri di areal pertanaman, dan sayuran. Tanaman yang berpotensi besar sebagai refugia adalah tanaman bunga matahari, tanaman kenikir, dan tanaman bunga kertas. Ketiga tanaman ini mempunyai bunga yang mencolok dan mempunyai warna yang diminati musuh alami. Refugia penghasil sayuran seperti kacang panjang, kecipir, oyong, dan juga jagung. Tanaman tersebut ternyata sangat cocok digunakan untuk usaha konservasi musuh alami. Ada jenis gulma yang dapat digunakan sebagai refugia yaitu dari keluarga aster. Jenis gulma berbunga ini akan menarik serangga musuh alami. Pengaruh gulma terhadap tanaman pokok tidak terlalu berarti, akan tetapi mampu meningkatkan stabilitas ekologi pertanian. Selain gulma, tumbuhan liar yang berbunga di sekitar lahan pertanian juga berpotensi sebagai refugia, yaitu antara lain tapak dara, sidaguri, tanaman jengger ayam, dan otot. Meningkatnya intensitas dan keragaman hayati di lahan sawah akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Dengan kata lain, manfaat dari menanam tanaman refugia ini yaitu pertama, mikrohabitat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam usaha konservasi musuh alami. Kedua, sumber nektar atau pakan bagi musuh alami sebelum adanya populasi hama di pertanaman. Ketiga, terciptanya agroekosistem yang seimbang, di mana jumlah hama yang ada dapat ditekan oleh keberadaan musuh alaminya, sehingga tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Waktu penanaman refugia pada pertanaman padi diusahakan saat pembuatan guludan selesai, dengan menanam refugia pada pinggiran guludan atau tanah kosong di sekitar sawah. Pada saat tanaman padi baru mulai tumbuh, refugia sudah berbunga, sehingga dapat menyediakan makanan untuk musuh alami hama dan padi dapat terhindar dari beberapa hama tanaman. Langkah-langkah penanaman refugia. Pertama, menyiapkan bunga refugia yang sudah siap untuk ditanam. Kedua, membuat guludan atau tanah kosong di sekitar sawah. Kemudian tanam bunga refugia yang sudah siap dan siram bunga refugia secara rutin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menanam tanaman refugia adalah jangan terlalu dekat dengan komoditas utama agar tidak berebut unsur hara dan air. Selain itu, penyemprotan hanya saat populasi hama sudah tinggi. Hal ini diharapkan agar serangga menguntungkan yang sudah ada di lahan tidak ikut terbunuh saat penyemprotan. Berbeda halnya dengan insektisida yang hasilnya bisa dilihat hanya dalam kurun waktu sehari hingga 2 hari. Efek dari menanam tanaman refugia baru bisa dilihat dalam beberapa hari hingga minggu. Namun, efek refugia akan berlangsung sepanjang tahun. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga tayangan ini mampu meningkatkan minat petani untuk memanfaatkan tanaman refugia sebagai pengendalian hama. Semoga pertanian Indonesia semakin maju, berkelanjutan, dan berdaya saing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.